Artinya begini, pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu, dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing anak, pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah, urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetap lam yalid walam ulah ngerti paham ya. Mulane Quran ada nyindir anna yaqulu lahu walad walam taqul lahu apa? Sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan maine kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini tema sangat sensitif sekali. Semoga para pemirsa channel saya bisa menyimak dengan seksama karena ini kajian ilmu. Barangkali dari uraian sederhana Gus Baha itu ada orang yang berpikir bahwa Gus Baha ini menganggap akidah kita dengan akidah orang Nasrani sama, bahwa Tuhan itu lam yalid walam yulad. Kalau ada yang bertanya kepada saya, apakah Gus Baha berkeyakinan mungkin saja orang Nasrani itu sama dengan kita dalam meyakini Tuhan, sama-sama lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak mungkin beranak dan juga tidak diperanakan. Maka jawaban saya, iya. Gus Baha juga ada kemungkinan meyakini seperti itu. Namun sekarang pertanyaannya, dari mana narasi ada kemungkinan orang Nasrani itu sama dengan kita di poin meyakini bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, walaupun mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Nah, jadi di sini kajian ilmiahnya, bagaimana mensinkronkan ada ucapan Isa anak Tuhan, tetapi Tuhan tidak beranak, begitu. Maka mari kita buka tafsir Al-Qurtubi ya, ketika membahas firman Allah, wa qalatin nasara al-masihu ibnullahi. Pelan-pelan ini saya bacakan dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala Abul Ma'ali berkata, atbaqatin nasara ala annal masiha ilahun wa annahu ibnu ilahin. Jadi orang Nasrani itu bertingkat-tingkat. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan ya. Ada juga yang mengatakan bukan Tuhan tapi anaknya Tuhan. Begitu. Kemudian qala Ibnu Atiyah. Nah, Ibnu Atiyah berkata, wa yuqalu, dan diucapkan atau ada sebuah pendapat, inna ba'dahum, bahwa sesungguhnya sebagian dari orang-orang Nasrani itu ya taqiduha, meyakininya atau meyakini bunuwah ya, meyakini keanaan Nabi Isa atau status Nabi Isa sebagai anak, begitulah ya. Makanya pakai dhamir ha di situ ya. Kembali ke lafaz bunuwah yang sebelumnya. Bunuwata hunuwin warahmatin ya, sebagai anak kasih sayang ya. Jadi seperti yang Gus Baha bilang itu hanya dinisbatkan saja kepada Allah karena Allah sangat menyayangi kepada Nabi Isa. Jadi hunuwin itu sama dengan rifkin ya, rifkun ya, kasih sayang. Rahmah itu juga sama kasih sayang. Jadi orang Nasrani ada yang meyakini ketika mengucapkan Nabi Isa itu anak Tuhan, maksudnya ya yang paling disayang oleh Tuhan gitu ya, yang paling dikasihi. Jadi dianggap anak hanya sebagai dinisbatkan saja. Sama dengan kita ketika bilang seorang guru punya anak murid yang sangat disayangi, anak mas, nah begitu. Kan tidak lalu kita meyakini kalau Maman itu yang sangat disayang oleh Mukidi gurunya, lalu Maman anaknya Mukidi kan. Anak secara genetis kalau bahasa Gus Baha itu, tetapi hanya anak nisbi saja. Ya sama dengan anak ideologi begitu. Kalau kita sangat ngefans kepada Gus Dur, kita ikut ideologinya Gus Dur, maka anak ideologis Gus Dur. Padahal secara genetis kita nggak ada hubungan, tidak berasal dari Gus Dur, tidak terlahir ya. Nah begitu. Nah kalau seperti ini berarti dari kata Gus Baha itu meyakini Allah itu lam yalid ya. Artinya tidak ada yang berasal dari Allah, la yatafarra ya. Jadi Allah itu tidak sempal, tidak ada gen yang turun lalu jadi Isa, enggak. Jadi Isa ini lain, Allah lain. Tetapi saking disayangnya maka disebutlah Ibnullah ya. Jadi ada orang Nasrani yang mengatakan atau yang berkeyakinan seperti itu. Nah kalau keyakinannya seperti ini di bagian bahwasanya Allah itu tidak melahirkan, berarti sama dengan kita. Ya, sama-sama lam yalid, lam yulad jelas, sama-sama meyakini Allah itu tidak pernah dilahirkan, kan begitu. Wahadal makna aidon, tetapi walaupun kita meyakini makna seperti ini ya, artinya kita meyakini ya Allah ya lam yalid walam yulad seperti orang muslim ya. Misalnya ada orang Nasrani yang berkeyakinan seperti itu, tetapi dia hanya meyakini yang bunuwah hunuwin warahmah ya, intisab lah, mengatakan Isa itu anak Allah tapi bukan anak kandung lah bahasanya, bukan anak genetis. La yahillu an tutlaqah al bunuwatu alaihi wa huwa kufrun ya. Jadi tetap tidak boleh kita mengucapkan Isa itu anak Tuhan walaupun dengan keyakinan Tuhan tidak beranak ya.
Tetap tidak boleh, dan itu juga tetap termasuk kepada kafir. Jadi kamu mau bilang itu hanya anak ideologis, bukan anak kandung, bukan anak biologis, ya artinya sama-sama meyakini Tuhan tidak beranak, tapi kalau kamu mengucapkan Isa anak Tuhan, itu tetap masuk kepada kafir, ya. Sama dengan yang diucapkan oleh Abul Ma'ali tadi, bahwa An-Nasoro berarti bukan muslim toh. Salah satu dari mereka mengatakan Isa itu ibnu ilahin, anak Tuhan, ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan Isa itu anak Tuhan, walaupun kita meyakini Tuhan tidak beranak, tapi anak itu hanya anak intisab, itu tetap tidak boleh. Selanjutnya, seandainya benar bahwa orang-orang Nasrani itu meyakini Tuhan tidak beranak, lam yalid walam yulad gitu ya. Lalu kenapa ada firman Allah yang mencibir orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan Allah punya anak? Firman Allah tersebut adalah anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sohibatun. Bagaimana bisa? Ya, anna itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Bagaimana bisa Allah itu punya anak? Toh Allah itu tidak punya istri, kan begitu ya. Artinya seolah-olah ada orang yang berpikir Allah itu punya anak ya. Ada sesuatu yang berasal dari Allah, dari zat Allah itu ya. Jadi anak seperti orang tua melahirkan anaknya gitu ya. Ya tafarro ya, bercabang darinya, berarti anak genetis lah ya. Kalau sudah tidak ada yang meyakini bahwa Allah beranak seperti itu, kenapa perlu ada ayat ini? Apa urgensinya gitu? Mencibir siapa ya? Jawabannya adalah ya masih di tafsir yang tadi itu, bahwasanya sebagaimana perkataan Ibnu Atiyah itu adalah ba'duhum, berarti ba'duhum yang lain tidak seperti itu akidahnya. Artinya sebagian Nasrani mengatakan meyakini Tuhan itu tidak beranak, tetapi sebagian lagi meyakini beranak. Nah, itu dibuktikan oleh tafsir tersebut, saya baca. Wa zahiru qaulin nasara annal masiha ibnullahi innama aradu bunuwatan nasali kama qalatil arabu fil malaikati wa kadzalika yaqtadi qaulud dhahaki wat tabari wa ghairihima wa hadza asnaul kufri ya. Jadi secara zahir, secara gamblang ya, maksud dari ucapan orang-orang Nasrani itu hanyalah satu, karena Imam Al-Qurtubi ini menggunakan bahasa innama ya. Hanya satu, yaitu mereka mereka memaksudkan bunuwatan nasalih, anak genetis ya. Jadi kalau versi yang ini justru semua itu mesti satu saja maksudnya, yaitu ya anak kandung gitu ya. Jadi memang berasal dari Allah gitu ya. Sebagaimana orang-orang Arab zaman dulu ya mengatakan atau berpikir bahwa malaikat itu anak Allah gitu ya. Kama qalatil arabu fil malaikah. Wa kadzalika yaqtadi qaulud dhahaki wat tabari wa ghairihima. Dan begitu juga pendapatnya Imam Ad-Dhahak, pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairihima, dan juga pendapat ulama selain dua orang ini. Wa hadza asnaul kufri, dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang paling buruk ya. Jadi kamu meyakini Isa itu anak Tuhan, walaupun dengan keyakinan bunuwatul hunuwi atau bunuwatul rahmah, bukan anak kandung, bukan anak genetis, tapi anak intisab, itu sudah kafir. Karena tadi itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Atiyah ya. La yahillu, tidak boleh mengatakan seperti itu. Walaupun dengan makna bunuwah rahmah, tetap kalau kamu mengatakan Tuhan beranak itu sudah kafir begitu. Nah, apalagi yang ini lebih parah lagi ya. Jadi kalau Nasrani yang keyakinannya seperti ini beda dengan kita, jelas, karena kita lam yalid walam yulad. Kalau Nasrani yang keyakinannya seperti tadi lam yalid walam yulad, sama dengan kita, tetapi sama-sama dalam lam yalid walam yuladnya. Kalau statusnya ya tetap saja beda. Kita muslim, mereka kafir. Kenapa? Karena mereka atlakot ya. Mereka mengucapkan atau berkeyakinan Tuhan itu beranak, walaupun pemaknaannya yaitu hanya anak intisab. Intinya mereka mengatakan punya anak, kita mengatakan tidak punya anak, walaupun pada akhirnya sama-sama Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dalam keyakinannya, tapi mereka tetap mengatakan beranak. Artinya punya pemaknaan beranak secara intisab, dinisbatkan seperti yang dijelaskan oleh Gus Baha. Jadi Gus Baha itu hanya mengatakan bahwa ya sama-sama meyakini lam yalid walam yuladnya, bukan mengatakan sama-sama orang Islam. Dan di sini pentingnya kita ngaji balaghah ya. Jadi ketika orang ngomong A dengan B ini sama, kita perhatikan yang dimaksud sama itu di bagian apa ya. Jadi A itu musyabbah, B musyabbah bih ya. Sesuatu yang diserupakan dengan objek penyerupaannya. Ada wajhu syibhi, poin keserupaannya berupa sifat ya. Misalnya Maman seperti harimau. Samanya apa? Sama-sama pemberani. Berarti dalam mensifati beraninya ini tidak bisa kita anggap Maman seperti harimau, kakinya sama-sama 4. Oh enggak. Sama-sama binatang buas. Oh enggak, Maman bukan binatang buas.
Ya, kesamaannya dengan harimau bukan dalam soal binatang buasnya, tapi dalam keberaniannya. Tai ayam sama dengan telur ayam. Di mana kesamaannya? Sama-sama keluar dari ayam. Apakah lalu sama-sama bisa digoreng? Enggak, kita bicarakan kesamaan di situ saja. Begitu juga orang Nasrani yang meyakini Tuhan itu tidak beranak, sama dengan kita. Di mana kesamaannya? Ya sama-sama meyakini bahwa Allah itu lam yalid, tidak melahirkan, tidak ada benda atau zat berasal dari Allah, tidak ada begitu ya. Kalau lalu ditanya berarti menganggap bahwa Nasrani dan Islam akidahnya sama-sama benar. Oh enggak, kita tidak bicara benar salahnya. Ya, sama dengan tai ayam dan telur ayam kita tidak bicara bisa sama-sama bisa digoreng, enggak, kita bicara tempat keluarnya. Tidak bicara baunya, tidak bicara bentuknya, tidak bicara rasanya. Jadi perhatikan di mana kita poin menyamakannya kan begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang akidah atau sesuatu yang benar itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Itu yang ingin disampaikan Gus Ba sebetulnya, bahwa Tuhan, sifat-sifat kesempurnaan Tuhan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Mau kamu agamanya apapun, pada hakikatnya kamu akan meyakini kalau kesempurnaan Tuhan itu ada. Artinya Tuhan itu spesifik, tidak sama dengan yang lain. Sesuatu yang lain itu melahirkan, Tuhan tidak melahirkan begitu ya. Sesuatu itu berawal dari tidak ada, Tuhan tidak berawal dari tidak ada ya. Sehingga sejatinya di poin-poin tertentu keyakinan tentang Tuhan sama. Hanya saja mereka ada hal-hal yang tidak sama dengan kita. Meyakini Tuhan punya anak atau Isa anak Tuhan dengan pemaknaan apapun. Karena kita sudah bacakan tadi bahwa sama-sama kafir. Kira-kira begitu. Jadi dengan seperti ini Gus Ba hanya membuka wawasan tentang keilmuan Al-Quran. Tentang bagaimana konstruksi ayat-ayat Al-Quran itu sangat indah. Punya pendekatan yang sangat logis, punya kerangka yang sangat mapan, dan itu diolah oleh para tafsirnya. Hanya saja Gus Bah ya memang kalau sedang bicara sepatah-sepatah begitu tidak langsung membacakan tafsirnya, karena makom beliau mungkin sudah tidak perlu seperti itu ya. Sudah bukan YouTuber, orang sudah trust ya. Gus Bah ngomong itu mesti ada dasarnya. Semoga kita tidak menjadi orang yang salah paham. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.